Setelah CGP pasti yang bakal terdengar itu pasti kayak orang-orang yang pengen ikutan di CGP. Katanya kan kalau misalnya di Medan nih volume 2 kita lagi bahas CGP juga kan di bulan 11 nih. Bulan 11 kemarin udah di-announce juga kan. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya mau ikut di CGP, ideal waktu yang harus disiapkan berapa lama sama budget yang harus dikeluarkan itu estimasi berapa banyak gitu lah. Dan karena dia memang bisa jahit, jadi aku bisa nge-push bagian itu. Terus aku bisa lebih komando sih. Jadi, kau bikin ini ya, aku bikin pola, kau ngelem gitu. Jadi dia ngerti CGP, aku ngerti komis. Itu aku ingat itu. 2 minggu CGP, Bang William masih sibuk komisnya gitu. Karena aku bilang ya, banyak kali uang keluar untuk yang kemarin ini ya. Di kepala aku ini, apa aku ambil aja komis terakhir aja tuh lagi kan? Apa aku ambil aja komis lagi ya? Rupanya masuk dari apa? Basis sastra musika kemarin. Halo guys, kembali lagi di Gazato. Hari ini kita udah bareng dengan representatif ICGP Medan tahun 2024. Nah, sebelumnya aku sering ngobrol sama WLM kan, udah sering ngobrol. Di sini udah ada yang baru nih, udah ada Irwan. Boleh sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, perkenalkan diri dulu lah. WLM juga kenal diri juga lah. Mungkin udah pada tahu aku WLM. Representatif ICGP tahun 2024, alhamdulillah dapat lagi. Aku Jametachi atau Irwan, baru ini juga ikut ICGP dan baru ini juga menang. Gila, berarti termasuk hebat lah kau. WLM aja ada berapa kali ikut ICGP WL? Aku berkali-kali ada 6 lebih. 6 lebih, menang 2 kali belakangan kan? Iya, menang 2 kali, 2 tahun ini kan. 2 tahun Tapi aku tahun lalu pun mau main juga ada ajak Bang WLM, ajak Bang Darin, aku nolak Bang. Oh, baru kenapa? tahun inilah aku mau. Kenapa beda tahun lalu sama tahun ini? Tahun lalu mungkin karena aku belum pandai kali jahit, jadi karena aku belum pede, jadi cobalah tahun depan. Pas juga itu Bang WLM bilang, ini ada project lumayan. Aku pertamanya kayaknya kurang gitu konsepnya. Dulu kami nggak mau main ini. Lama-lama kami ubah-ubah, terakhir dapat ini konsep mateng. Nah, baru situ aku mau. Oh, berarti ini kalau misalnya kayak WLM lah. WLM kan tahun lalu udah. Ya. Tahun ini kan ikut lagi. Ya. Itu memang kau punya hasrat yang tinggi buat ikutan CGP atau maruh aja nih? Enggak, aku sebetulnya kayak yang udah pernah aku bilang, aku memang masih pengen kali. Justru ini kedepannya kalau misalnya ada kesempatan dan mendukung ya keadaan sekitar, aku masih pengen ikut lagi gitu. Ikut lagi sampai mungkin ya dapat WCS, mungkin di situ pensi lah. Untuk dari kompetisi ya, kok cosplay mungkin bisa lanjut. Inilah ya, break lah, jangan ya, pensi lah. Kalau pensi kita nggak tahu, mau tahu ada keinginan buat ikut lagi kan? Iya sih, bisa dibilang gitu. Maksudnya tetap cosplay tapi tidak fokus untuk kompetisi lagi mungkin gitu. Karena menurut aku kata-kata pensi itu tidak perlu digunakan, terlalu alay sekarang. Oh iya, jadi sekarang balik lagi nanti Bang. Iya, maksudnya bukan pensi yang sering digunakan hiatus seminggu, event minggu depan masuk lagi. Masuk lagi. Nah, tapi kalian kan inilah, maksudnya aku sebelumnya nggak tahu kalau misalnya ternyata kalian dua ini punya hubungan yang sampai ke tahap jadi partner gitu lah. Maksudnya aku kan kalau sama Darin kemarin itu bisa ketebak lah sama Darin sama yang lain. Tapi kan Irwan kan kayak katanya tadi dia belum ada keinginan buat ikut. Tiba-tiba ikut. Itu ajakan siapa duluan? Terus kenapa tertarik buat cari partnernya Irwan ataupun WLM gitu lah? Bang WLM coba. Kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku karena tahun lalu aku udah kan kami coba armor sama armor ya kalau bisa dibilang ya, walaupun ada kain sama si Darin ya. Tahun ini aku pengen nyoba yang di luar kemampuan aku, kayak ngejahit. Tapi aku belum bisa kali ngejahit. Jadi aku nge-scanning cari siapa yang bisa ngejahit ya kira-kira ya. Terus aku tahu si Irwan bisa dikit-dikit. Aku mikir kalau dia asa bisa jadi nih, bisa lah untuk ICGP bisa gitu kan, dan aku bisa ngebantu bagian armor, jadi kami lebih cepat aja progresnya gitu. Makanya dari situ aku aja awalnya juga nggak pede dia karena mungkin belum bisa lah dengan jahitan yang ala kadarnya gitu kan. Tapi aku bilang kita tes aja dulu, namanya kan nyoba kan, kalau nggak coba kita nggak tahu. Jadi alhamdulillah kami jadi. Cuman prosesnya susah juga kami. Ya jahitan juga ulang-ulang juga ya karena bahan salah itu pasti ada juga, nggak mulus langsung gitu. Cuman itulah karena terus dicoba lah kami jadinya. Alhamdulillah bisa. Kalau dari kawan? Aku karena tahun lalu bukan cuma Bang Wel yang mengajak Bang. Pertama itu inilah ya, peminatku banyak lah. Enggak, cuma dua. Awal tuh Bang Darin. Nah, pertama kami mau jadi Bang Darin, tapi pas aku finansialnya nggak ada sama sekali finansial aku untuk ICGP itu kan butuh modal besar. Jadi aku mikir, kayak skip dulu lah. Awalnya udah mau deal, tiba-tiba aku yang mutusin juga, udah nggak usah dulu lah Bang, nggak bisa.
Nah, oh kok nggak salah, abang Luan ya yang ngajak ya sebelum sebelum ini Daily Land. Enggak lah. Setelah ini ya, setelah yang Madarin ya? Iya, ya, tahun lalu. Madarin ya aku. Nah, itu pertamanya mungkin Bang Welem, aku lupa tuh ada pernah ngajak juga Bang Welem. Nah, aku tolak. Tiba-tiba aku nerima ajakan Bang Darin nih. Awalnya kan masih ada finansial, tiba-tiba kan kayak banyak kali kebutuhan relief yang dipenuhi kan. Jadi, oh mungkin nggak bisa nih, kalau aku paksa gagal tengah jalan lebih rugi gitu kan. Udah aku tolak lah. Nah, aku nggak tahu juga tiba-tiba Bang Darin sama Bang Welem klop di tahun lalu. Jadi masuk orang tuh. Nah, di situ aku cobalah mungkin dibilang si Gia juga. Coba aja tahun depan mana tahu bisa gitu. Itu juga ada bilang Bang Jaki, Mbah. Itu ada ngomong di Daily Park juga tuh kan. Kau kan udah lama, kenapa nggak coba ikut CGP? Walaupun menang nggak menang itu nggak masalah, yang penting kan ada pengalaman. Dalam nanti aku coba, aku bilang. Dari situ aku mulai ada termotivasi. Tiba-tiba mulai ngajak lagi tuh pas beli kacamata nggak ya? Yang nggak pakai kacamata itu. Kayak menempa kacamata ya. Ada project baru, bukan Bloodborne ini sebelumnya. Kami awalnya tuh nggak salah Resident Evil. Ya Resident Evil. Aku jadi Leon, aku kayak nggak pede aku jadi Leon ini. Muka kayak gini, jadi Leon kayak mana coba gitu kan? Mungkin misalnya ekspresi, cuman kayak nggak mendukung dah. Nyari lain. Evil Within nggak ya nggak salah? Evil Within juga kami mau bikin. Aku jadi yang MC-nya lagi, dan itu menurut aku kayak nggak cocok lagi bang. Dari postur, dari muka itu nggak cocok dah. Terakhirnya coba lagi nyari dikasih tahu Bang William Bloodborne ini. Situlah ku tengok, mantep nih. Habis itu kami coba-coba. Kenapa nggak kita tambahkan efek-efek yang udah pernah ada sebelumnya, kita modifikasi lagi. Nah dari situ ada inspirasi dari sebelum WCS sebelumnya. Kami coba trik-triknya. Nah dari situ dapat konsepnya, barulah kami situ mulai. Tapi ini menarik nih. Kalau misalnya biasanya kan pertanyaan orang mau ikut lomba atau apalagi CGP kan aturannya lumayan ketat. Salah satunya buat sendiri dan harus dari karakter Jepang kan. Bukan karakter Jepang doang, harus ada developer Jepang lah, publisher Jepang kan. Iya, nggak boleh luar deh. Nah, kalian milih karakternya itu apakah karena main gamenya? Apakah karena konsepnya dulu udah ada? Atau gimana cara proses milih kita jadi ini aja? Kalau yang ICGP tahun ini ya, yang aku sama Irwan ya, kebanyakan aku yang ngasih rata-rata konsep nuntun gitu maksudnya. Kita bikin ini. Kalau aku sendiri tahun ini entah kenapa aku lebih suka sama yang tema-tema dark horror gitu. Aku lebih pengen ke situ daripada aku maksain armor. Memang aku bisa, cuman aku pengen coba yang beda aja. Makanya tuh kami pertama tuh Resident Evil, Evil Within, baru terakhir ke Bloodborne. Itu kan semua temanya dark semua tuh kalau mainin. Untuk gamenya aku nggak ada yang main karena memang konsolnya kan terbatas, itu susah kan. Tapi aku coba cari tahu kayak di gameplaynya tuh kan ada kalau kita buka di YouTube. Jadi aku coba pelajarin. Nah kayak mana si Resident Evil-nya, kayak mana Evil Within itu udah sempat aku pelajarin. Karena kami pindah lagi ke Bloodborne, terakhir aku buka lagi full gameplaynya gitu untuk mempelajari apa sih jalan ceritanya, kayak mana sih tema game ini, apa aja yang digunakan equipmentnya. Jadi dari situ lah. Berarti bukan karena ini ya, bukan karena main game. Biasanya kan kita ada yang main gamenya dulu, suka, cinta sama game atau karakternya, baru kayak obsesi buat ngosplayin sampai bakal ikut di CGP. Ini kayak gitu. Ya, mungkin salah satu ada yang kayak gitu. Kalau dari kami enggak. Kalau dari kami ya, maksudnya aku suka sama tema dark ini, tema-tema thriller, horror. Ayo kita bikin konsepnya ada nih gitu. Lebih gampang kalau aku ya lebih gampang membawakan sesuatu itu kalau kita suka dulu gitu. Terlepas dari main apa enggaknya. Yang penting suka dulu nih sama tema ini sama karakternya. Aku lebih mudah mikir daripada misalnya dilempar mungkin ya tokusatsu. Aku sendiri kurang ada wawasan di tokusatsu. Aku tahu beberapa aja. Jadi kalau misalnya disuruh paksa ke situ, aku mungkin blank. Aku mungkin jadi orang yang ngikut, bukan orang yang nuntun gitu. Karena malas mikir juga jadinya. Iya, karena tidak di situ ya, nggak tertarik di awal gitu. Beda kok sama yang memang kita udah suka dari awal gitu. Lebih enak dia, jadi lebih jalan dia. Nah, persiapan nih. Berapa lama kan persiapan sampai ICGP? Aku aja. Ya, gas. Aku lupa, cuman kayaknya kami udah sepakat dulu bulan 9 sih dari awal, bulan 9 tahun lalu. Nah, karena banyak event-event itu kan bulan 9 sampai bulan 12 tuh banyak event Bang William pun juri-juri. Nanti pas event ku bilang lah kan, Bang, aku perbaiki kostumku dulu ya. Aku mau lomba nih di sini. Padahal partnerku juga juri ibaratnya gitu kan. Lomba. Tapi itu nanti gagal lagi. Bang, nanti izin lagi ya, lomba lagi. Banyak lah. Nanti kalau misalnya pas kali kami ngapain ICGP, tiba-tiba kostumku rusak. Aku izin ya Bang, udah 2 hari 3 hari untuk perbaiki kostum untuk lomba besok. Lama-lama bulan 12 masih berapa persen? Masih 20% enggak ya? Masih sedikit kali ya. Sedikit kali bulan 12. Masih banyak waktu gitu kan. Ya. Masih pilih gitu kan. Masih tahun ini gitu. Nah, jadi bulan 12 itu udah mulai lah kayaknya kita mulai ngegas lah, ada bulan 12.
kemungkinan kan kami prediksi bulan 3 nih CGP-nya kan. Oh yaudahlah yuk ngegas pelan-pelan lumayan. Tapi tetap lagi ada event lagi, perbaiki lagi, langsung ikut lagi. Nambah modal juga. Tapi ya itu karena keterbatasan uang juga, kami agak terlambat lah gara-gara keterbatasan uang. Ya, aku terutama aku bang. Aku jujur kalau mau beli bahan aja bahkan harus kayak ngumpuli 1 hari, 2 hari, 3 hari baru beli bahan. Nggak bisa instan gitu bang. Nah dari situ mulailah kami kan mikir kayaknya udah terlambat kali nih. Nah puncaknya itu bulan 2 nggak ya? Udah nggak usah event lagi Ya. lah, aku mikir gitu. Udah nggak usah event lagi lah, bulan 2 tuh udah ayo ngegas aja CGP. Mulai dari bulan 12, tapi ya mulai forsir ya tuh terus-terusan dari bulan 2 kami. Jadi ibaratnya yang sebelumnya tuh main santai lah ya. Ya, Iya. tadi yang mesti bulan segini, mesti bisa. Pilih, Ya, pilih. cicil aja dulu, yang penting sehari ada 1 part gitu-gitu. Udah masuk bulan 1 udah mulai panik, bulan 2 udah mulai ini gencar terus-terusan. Tambah lagi ada kerja nggak ya kemarin tuh? Ya kemarin karena itulah finansial untuk ICGP ini kan besar Iya, kan. itulah. Jadi aku sempat ambil kerja lah sebulan tuh. Kami ngekang sebulan jadinya. Bulan 3 aku full nggak ada, masuk di bulan 4 baru main lagi. Bulan 4 itu baru ngejar lagi, lebih ekstra lagi jadinya. Bulan 4 ya bulan inilah. Nggak, Sana ya bulan 2 pertengahan sama bulan 3 pertengahan. Oh iya bulan 2 pertengahan. Udah apa ya? Ya bulan 2 pertengahan ya. Ini bulan 4. Nggak mungkin lah. Oh iya ya. Pokoknya Kerjaan di bulan pokoknya 4. terakhir puasa juga itu. Bulan 2 ya, Iya bulan 3 pertengahan ya, terakhir. aku udah lupa ya. Pokoknya itu udah mulai mepet tuh, 1 bulan kosong yang Kita pertengahan puasa ngapain. kita udah mepet. Iya. Aku udah bulan 5 nih. Nah, masih bulan 4. Nah, tapi kan nih biasa lah. Kayak tadi sebenarnya pas off cam kita coba juga agak mention lah. Setelah CGP pasti yang bakal terdengar itu pasti kayak orang-orang yang pengen ikutan di CGP. Katanya kan kalau misalnya di Medan nih volume 2 kita lagi Ya, di volume CGP 2. juga kan di bulan 11 nih. Bulan kan 11 ada. kemarin udah di-announce ya. Di-announce juga kan. Ya. Nah, menurut kalian nih kalau misalnya mau ikut di CGP ideal waktu yang harus disiapkan berapa lama sama budget yang harus dikeluarkan itu estimasi berapa banyak gitu lah. Kalau aku pribadi aku nggak bisa mengestimasikan budget, tapi kalau untuk waktu udah mulai dari sekarang aja lah. Jangan mikir kayak ini sebulan bisa, 2 bulan bisa, nggak usah. Itu mungkin bisa untuk cakep-cakep keren, tapi untuk supaya lebih bagus lagi udah mulai dari sekarang gitu. Karena nggak bisa kita mungkin gini ya berpikir kalau bisa bikin kostum ya nge-scanning, oh ini mungkin sebulan siap, 2 bulan siap, terus kita mulai bikin. Tapi kita nggak mulai porsir tuh karena mikir masih banyak waktunya. Gara-gara itu nanti bisa mepet kayak sampai hari H mesti ngecat, mungkin mesti ngelem-ngelem. Itu kalau bisa jangan dibiasakan. Nggak ada ya. Kalau misalnya bisa ngerjain itu cepat, mepet itu nggak keren sebetulnya. Kok jadi nggak Mateng. sempurna, nggak mateng ya. Mulai dari sekarang pelan-pelan. Jangan biasakan lah buang-buang waktu lah. Kalau memang mau ini ya niat ya betul ikut ICGP yang bulan 11 ini. Ribet lagi. Kalau masalah budget, oke lah kita nggak usah ngomong estimasi. Iya, aku nggak bisa sih Kalau bilang. dari klien berapa habis budgetnya? Jujur ini budget kalau di CGP jujur banyak kali di Bang Welem karena properti di dia juga ngebantu karena dia mungkin tahu aku lagi keterbatasan. Apalagi pas properti tiang-tiangnya pipa-pipa itu Bang Welem tuh banyak kali. Kami sih emang ya. Banyak kali tuh. Tapi kan dia ada Iya. budget yang keluar juga. Kalau dari aku udah hampir 3 malahan. Kaunya pribadi. Iya, aku pribadi itu hampir Kau 3. sama Aku atau kurang lebih tahu, banyak? cuman perkiraan aku kayak 1,5 ke 2 masih. Oh, berarti kita perkirakan ini kan juga buat ini ya, maksudnya knowledge ke penonton lah. Penonton ya. Itu lagi aku bilang tadi kan, banyak yang setelah ICGP selesai, semua orang tertarik pengen ikutan. Iya. Biasa itu. Iya, biasa tuh. Panas-panas di awal. Jadi mereka punya gambaran setidaknya kan. Nanti Iya. daripada mereka kaget, waktunya ternyata perlu waktu yang banyak, dana yang dikeluarkan harus sekian gitu lah. Sementara dalam bayangan orang-orang yang mungkin belum pernah ikut sama sekali ini mikirnya ya udah cuma sekedar modal niat bisa nih ikutan. Ya kan ternyata harus ada yang dikeluarkan lah gitu. Tapi juga ini ya, maksudnya segala tambahan aja membahas yang lagi naik kemarin ya. Ikut ICGP itu bukannya mudah, tapi bukan mendramatisir itu sulit juga gitu. Maksudnya gini, jangan anggap itu terlalu sulit, tapi jangan disepelekan juga gitu. Karena kalian memang harus niat cari partner sefrekuensi, itu yang susah ya menurut aku ya. Habis itu kalian harus mulai niat itu jangan di awal aja panasnya. Itu semua tuh proses itu untuk milih konsep, tema, koreografi, belum lagi nanti tengah-tengah. Iya, aku yang banyak kerja, sekolah ini nggak kerja. Pasti ada kayak gitu kan. Itu semua harus diatur ya. Jadi mungkin ICGP itu ada yang bilang rumit, nggak setuju, tapi rumitnya iya, tapi jangan menganggap sepele juga, itulah dia. Gimana ya? Maksudnya kalau udah niat aja gitu, nggak usah bilang
ini es lah, ini susah lah gitu. Biasanya kayak macam pembenaran lah jadinya kan. Seakan-akan karena aku nggak pengen ikutan, jadi pembenaran aku sebenarnya ikutnya gampang. Nah, Nggak iya. pengen aja, lagi nggak mau aja gitu. Dan takutnya statement itu dianggap sama orang, oh betulan susah ya, oh betulan mudah ya, enggak. Dibilang mudah enggak, dibilang susah juga enggak gitu. Jadi intinya jangan mendramatisir dan jangan juga menyepelekan lah. Gitu. Iya. Karena niat gas aja, bisa tuh. Iya. Tapi kemarin kan pasti yang namanya ikut di CGP ini deg-degan lah ya. Pasti bang. Oh, parah. Apalagi dekat hari H tuh. Apalagi dekat hari H. Iya. Kalau misal dari kalian lah, sebelum kalian mulai perform nih kita bilang, sebelum hari H lah kita bilang, seberapa yakin kan bisa menang? Karena kan kalau dari WLM sendiri, sebelumnya kan udah pernah menang. Artinya pengalamannya lebih banyak daripada yang lain. Seberapa yakin kan bisa menang? Aku dari ICGP nih ya, perform minggu depan, udah seminggu nggak bisa tidur dari malam tuh kayak mikir kayak mana ini lawannya kayak gini lagi nengok kostum. Aku pribadi ya, walaupun aku ikut, aku nengok yang lain takut aku. Ya. Aku scanning satu-satu dari foto yang setengah jadi itu poster Akiba kemarin tuh kan, satu ada Dragon Dogma tuh ya yang Bianco. cancel ya Bianco padahal itu kan bagus kan, keren kali kostumnya. Lihat Sekiro, lihat Samurai X orang Clay Sinta, semua itu aku scanning kan. Memang bagus gitu. Di saat itu aku mikirnya mungkin itu kan foto progres kan, belum semua jadi kan. Tapi aku nggak tenang. Maksudnya karena aku pernah ikut punya pengalaman terus aku nggak enteng, nggak gitu juga. Cuman aku bukan juga jadinya minder kayak udahlah pasti kalah lah pasti. Enggak, aku optimis menang. Cuman kayak gitu, yang bikin nggak tenangnya itu, bisa nggak ya ini, bisa nggak ya ini, terus tuh kayak gitu jadinya. Itu yang bikin nggak tenang. Kalau dari kawan, Kalau dari aku nggak bisa memprediksi aku menang apa nggak. Pas setelah aku lihat perform ya, aku kayak bisa nih. Pas aku udah, kan kami terakhir nih bang, nomor turut terakhir. Dari situ aku nengok 1, 2, 3. Pas kami udah nengok tiga-tiganya, pas kita ini ada kemungkinan nih kalau kami tanpa fail, tanpa apapun, ini ada kemungkinan karena kami yakin sama konsep kami nih. ya. Jujur bisa nonton kemarin ya? Aku sempat nonton juga. Soalnya aku di belakang soalnya. Nonton aku, cuman nggak full. Tapi pas aku tengok, ini mungkin ada kemungkinan bisa. Aku bilang ada kemungkinan, bukan kayak pede. Aku menang enggak. Cuman kayak ada kemungkinan nih. Jujur aku tengok juga, mereka ada fail. Jadi kayak ada kesempatan chance menang itu lebih besar bang, karena fail tuh. Jadi aku bilang gitu, makin pede lah tuh kan, pas dia apa. Cuman kami memang agak terhambat gitu, gara-gara monster besar kali tuh kan. Takut juga tuh, deg-degan kan, walaupun kami nggak ada fail, tapi kan karena terlambat itu waktunya, ini masuk nggak ya gitu. Itu belum ada latihan. Kalau di situ ya, kami kurangnya di latihan, Ya. jujur aja. Kami semua nge-push semuanya, siap semuanya. Kami latihan tuh cuman latihan basic ini, kami nggak pakai kostum latihannya. Ya. Monster itu sendiri belum ada kami Bahkan latihan. nggak tahu gerakan di hari monster. H itulah. Bahkan gladiresik kami nggak bawa barang apa-apa kan. Maksudnya ya bawa pipa 2 atau kayu untuk latihan koreo biasa. Yang monster yang besar itu rupanya sulit, dan itu udah di hari H kami ini nengoknya. Jadi pas masuk itu patah dia pipa di Patah. dalamnya. Itu yang bikin Sama kami sekali. lama kali di situ. Patah di dalam. Jadi nggak bisa lah, nggak sesuai dengan yang apa kami pikirkan gitu. Ya. Biasanya kalau misalnya kita punya pemikiran, kita harus coba dulu ya. Harusnya kayak gitu sih. Harus Itu yang coba ya, dulu. nggak bisa mikir kayak udah hanya bisa. Pokoknya jangan sepele Jangan lah. sepele apapun, jangan sepele, jangan mepet-mepet. Apa tuh nggak bisa tuh. Karena aku mungkin ya di Medan ya tahun ini ya. Mungkin bisa dibilang progres kami yang udah lumayan lama. Tapi kami masih mepet gitu, mesti. Iya. Bulan 12 sebelum hari aja kami masih mepet gitu. Kan mungkin kita pernah bahas. Aku selalu nata waktu itu kalau bisa seminggu sebelum hari H udah santai. Karena aku pernah ini bilang kan. Ya. Memang nggak bisa dia. Bahkan Kayak ada yang kurang. targetnya gitu. kemarin kalau nggak salah 3 minggu sebelum harinya Iya, kan udah siap. biar bisa santai, biar bisa lihat orang yang panik gitu dalam hati ya kayak panik kalian gitu. Lumayan nggak, kami masih seminggu, bahkan 1 hari sebelum hari itu panik kami. Gladiresik itu kami lagi ngarmor nih, gladiresik jam segini. Udah kami tinggal dulu tuh. Habis itu kan kami balik duluan tuh, habis gladiresik lihat panggung, habis kami pulang. Itu masih ngerjain juga sampai besok pagi masih ngerjain lagi. Jadi nggak tahu kenapa ya waktu itu selalu terbuang. Waktu itu kalau bisa dipakai betul-betul lah gitu. Jangan banyak leha-lehanya kalau untuk ICGP. Kalau aku personal ke KWL, misalnya kau kan ada 2 kali ikut dengan partner yang berbeda dua-duanya. Lebih nyaman dengan yang mana? Pertanyaan bangke sih. Tapi kalau aku jujur di tahun ini sama si Irwan. Karena gini aku kasih tau alasannya. Di tahun ini aku lebih leluasa ngasih apa yang aku mau. Sukses sama errornya bisa langsung kami perbaiki. Ya. Karena kami lebih sering ngabisin waktu tiap hari. bareng. Iya. Aku pun dia tiap hari terus datang. Misalnya nih kami bikin baju nih, hari ini bikin baju. Rupanya nanti di kemudian hari aku lihat ada potongannya yang kurang, yang mungkin ya ngebuat aku tuh kayak ini nggak bisa. Iya. Aku risih sama ada detail kecil itu, misalnya itu nggak simetris atau mungkin dia nggak rapi. Jadi
potong ulang aja, langsung dijahit gini. Dan karena dia memang bisa jahit, jadi aku bisa nge-push bagian itu. Terus aku bisa lebih komando sih. Jadi, kau bikin ini ya, aku bikin ini, aku bikin pola, kau ngelem gitu. Jadi dia ngerti CGP, aku ngerti komis. Itu aku ingat itu. 2 minggu CGP, Bang William masih sibuk komisnya gitu. Karena aku bilang ya, banyak kali uang keluar untuk yang kemarin ini ya. Di kepala aku ini, apa aku ambil aja komis terakhir aja tuh lagi kan? Apa aku ambil aja komis lagi ya? Rupanya masuk dari apa? Basis sastra musika kemarin. Oke, dari mana naik kan? Terus dia tiba-tiba datang, "Bang, bisa bikin ini enggak?" katanya. Oh, bikin headband Jiraiya tuh kan. Aku nengok ini seminggu lagi untuk ICGP, tapi butuh modal kan. Ku ambil aja jadinya. Jadi aku bikin pola nawan kerja ini, aku kerja komis. Seminggu itu kayaknya 3 belum siap ngapain? 3 belum siap. 3 belum siap komis. Jadi seminggu sebelum ICGP itu 3 yang belum siap kemarin tuh properti aja. Itu semua aku kebut. Jadi memang kayak gitu jadinya kami saling bantu. Jadi dia bagian udah aku potong pola, aku kerja ini, lem ini. Bagian shadingan aku ngajarin tekniknya, udah aku kejar ini. Aku bagian komis. Dapat modal, kami bikin lagi ke situ jadinya. Oh, berarti memang yang mudahnya itu karena kan ngerjain di tempat yang bareng lah ya. Iya, yang bareng. Jadi tahu kesalahannya apa, langsung perbaiki. Karena itu yang aku mau, kan aku pernah bilang, aku lebih suka tuh ngarmur tuh di satu tempat, terus kita bisa sama-sama bareng. Lebih cepat dia dapatnya daripada kita ngerjain sendiri. Bukan berarti kerja sendiri salah ya, mana tahu ada yang lebih cepat juga kan, yang lebih pro. Mungkin ini kan cara aku kayak gitu, rasa aku lebih cepat kayak gitu sih bisa. Karena kita langsung bisa lihat, kau udah ngerjain apa nih, kau udah siap apa, aku udah siap ini, terus kita bakal apa lagi nih. Kan kita enggak ini, kan abang juga pernah perform kan. Kita bikin konsep, nggak mungkin konsep pertama kita nggak ada perubahan tuh tengah-tengah. Pasti ada aja nanti kayak, butuh ini, kurang ini, tambah ini gitu kan, atau ini nggak dipakai. Jadi aku supaya lebih mudah kayak gitu, karena kalau udah di chat, ya kita pasti ada kesibukan kan. Mungkin responnya agak slow, jadi susah. Kalau dengan ketemu tiap hari kita bisa lebih enak lah. Tapi kalau misalnya ditanya lagi ke kalian dua lah, seberapa sulit buat jadi partner? Atau tipe ideal partner kayak gimana? Dari aku dulu nih. Ya, boleh. Dari aku nyari partner tuh yang penting bisa nurut aja, yang bisa nurut, bisa diatur, nggak ini apa namanya? Bukan berarti aku ini ya kayak dikte, jadi A B B nggak gitu. Kita bisa sharing apa semuanya, tapi kok nggak boleh terdistract dengan tiba-tiba aku udah komitmen di A, tiba-tiba tengah jalan kok mulai goyang, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku bakal ngelihat sekarang ya, ngelihat partner tuh kok bisa nurut, bisa komitmen, bisa respect, udah itu aja gitu sama apa yang dijalani ya maksudnya ya. Udah cukup rasaku. Kalau kawan? Oh, dari aku bang, karena aku armor nggak terlalu jago lah kalau bilang. Dulu pun aku bahkan nggak pandai shading, nggak pandai weathering bang. Ku tengok pas Bang Welem ngajak tuh, aku mikir juga sebenarnya support dari sisi dia juga. Kayaknya terima aja tawaran dari Bang Welem. Mana tahu juga dapat ilmu belajar. Sempat dibilang nggak tuh, seandainya kalah, kau dapat ilmu banyak di situ katanya. Ya juga sih, yaudah coba aja lah ya. Aku di bagian kain. Awalnya aku di bagian kain full, Bang Welem dia di armor, tapi lama-lama kami kayak udah kombin aja lah, yang penting jadi aja udah. Nggak ada komitmen gitu kan. Jadi lama-lama mungkin karena berwaktu aku jadi tahu pengalaman apa yang dapat kayak shading, weathering. Dulu aku nggak pandai bang sama sekali, kayak armorku tuh flat gitu, flat nggak ada shading apa-apa. Nah sekarang karena aku mikir, terus aku juga karena nggak pandai itu, aku suka di komen gitu. Apalagi statement Bang William tuh ada bilang kayak, kau sekali ngerjain 2 kali gitu. Itu aku memang jujur, aku kalau mau ngarmor, mau jahit, biasanya selalu fail bang. Fail di awal, nanti sukses di akhir. Iya. Nah, dan juga Bang William sering tuh, pas aku udah fail, ini apa? Kok daripada gini mending gini, dikasih jalan pintasnya yang aku nggak tahu. Makanya aku bilang banyak kali pengalaman aku di sini. Karena itu aku juga, oh idahlah, memang cocok Bang William komen aku, karena komen maksudnya perintah ya, bukan perintah gitu. Kayak mana Bang ya? Kayak ngasih arahan, lebih ke arahan supaya lebih bagus. Nah, solusinya yang mana yang singkat waktu, mempersingkat waktu. Aku jujur orangnya lambat bang, kalau misalnya apalagi ngarmor, bukan masalah lambatnya. Aku nge-fail-kan dulu, jadi kayak aku buat kayak gagal, udah buang, cari lain gitu. Selalu gitu aku. Itu kalau iya itulah apanya ceritanya sedikit ya dari CGP proses kami. Kadang yang pas bagian aku lepas kayak gitu, kayak ada kami properti lampu kan. Nah bikin lampu ya. Dan bentuknya bulat, pipi gini. Bisa jadi peyang nanti kayak gini. Apa yang salah ini gitu. Terus dia selalu mikir dengan cara yang lebih susah. Maksudnya aku ada cara yang lebih gampang ini, tapi dia mutar dulu nih, ibaratnya ada jalan nih kan. Dia milih yang mutar jauh gitu daripada yang lurus gini. Dia lebih sering kayak gitu, makanya kok 2 kali lah saya kerja gitu. Dari zaman 2020 aku ngarmor sendiri pun udah kayak gitu. Memang udah harus fail, gagal. Bahkan sekarang 3 kali. Fail gagal. Fail sukses gitu. Berarti bisa dibilang kau ngarmor bareng Welem ini
itu kan singkat, kita bilang lah. Sebelumnya kan lu juga ngarmor, ngejahit dan sebagainya. Pengetahuan kau, ilmu yang kau dapat tuh jauh lebih banyak lah ya Banyak. daripada kau ngarmor sendiri sebelumnya ya. Kalau tentang armor, jujur kayak hampir nambah hampir di 40% 50%, 2 kali lipat lah. Nah, tapi kalau kain mungkin aku nambahnya gara-gara pengalaman sendiri juga. Ya, pasti. Jujur kan Bang Walen pun nggak terlalu pandai jali tentang kain kan. Jadi aku yang nambah ilmu sendiri cara gimana gini. Bahkan yang pas ICGP ini yang kainnya melar, itu sumpah kami ngabisi bahan sampai kayak mana ya, nggak bisa jahit sampai frustasi mau beli bahan lain. Akhirnya nyari YouTube, cemana gini, dikasih tahu juga, ini wah coba pakai ini, pakai solatif gagal, pakai kertas koran gagal, apa ya, kok orang kok bisa ya, rupanya ada benang katanya. Habis itu karena aku nggak tahu beli di benang di mana, ku buatlah solatif sama ku kombin sama koran sama solatif, rupanya bisa. Di situ kami langsung, alhamdulillah nggak ngabisi bahan lagi jadi. Banyak errornya. Ada kain apa tuh yang namanya Spanik latex? Spanik latex. Dia apa melarnya satu sisi aja, Ya. pasti tarik sebelahnya enggak. Jadi tuh ada iya. juga tuh bisa taruh tangan. Kayak tadi melar gua, jadi nggak melar ya gitu. Pas kami tarik, scratch salah dia. Wah, tarik di situ ngulang lagi. Gitu-gitulah yang jadi yang banyak ngabisin waktu bahan. Cuman ya dari situ juga jadi belajar. Mungkin kalau disuruh bikin dengan hal yang sama, kami sekarang udah lebih bisa cepat lah daripada yang dulu ya. Sebelumnya kan jatuhnya pengalaman ya. Iya, Ya, jadinya benar. pengalaman ya gitu. Tapi kalau udah semua yang ada yang kalian khawatirkan nggak? Oh pasti ada lah. Ada lah kok, aku khawatir. Aku mungkin ya, walaupun terlihat aku tuh sering lomba, sering ini itu buatan bagus, tapi aku orangnya apa ya, minder, aku insecurean aku orangnya. Jujur kemarin tuh pas lihat ini si Sio sama Rurouni Kenshin yang orang Clay, itu kok Clay. ini udah jago, bagus, semua nyangka Keren. gitu. Pertama Orang kali pertama kali perform kan, udah bagus itu, koreonya bagus, mantap, pembawaannya bagus. Di situ udah bikin aku ngedon tuh kan. Habis itu aku coba nggak lihat perform supaya ngatur mental sendiri kan. Habis itu karena orang tepuk tangan, orang teriak, aku lihat lagi, rupanya perform Sekiro si Wahyu. Itu bagus juga gitu masalah. Iya, orang ini kok bisa jago-jago kali koreo ya. Koreo kayak mana lah ini mikirnya gitu. Jadi habis itu aku nggak lihat lagi, habis itu nggak lihat perform lagi. Betul-betul aku prepare semuanya, kostum semuanya properti kan banyak kemarin kan. Jadi aku ke belakang aja, nggak lihat lagi. Cuma kok jujur yang siapa khawatir, aku jujur khawatirnya kemarin tuh sama orang si Sekiro was-wasnya, sama orang si Clay juga. Potensi tuh bagus performance saat itu. Yang lain bagus, tapi yang aku ini ya, dari segi aku aku lebih khawatir kedua itu kemarin. Kalau lawan ada nggak? Di ini sebelum Atau kayak semuanya? Tadi kan gue bilang kan, Yang mana? pas orang tuh kan nomor terakhir Ada dua fase, ada dua fase. terakhir gue bilang. Jadi pas gue liat kayaknya bisa menang nih. Berarti kan yang Enggak, lain biasa-biasa ada aja. dua fase bang. Pas sebelum lomba, pas masih poster keluar, itu aku takut sama orang hibernasi, Riksan Viela sama siapa? Bianco. Dan jujur itu kayak pribadi aku ya, maksudnya semuanya bagus, cuman kayak yang gue khawatirin dua itu. Nah, pas perform, jujur aku pas nengok-nengok orang tuh persiapannya, ya udah takut semua. Nah, pas udah di perform lagi, yang orang tuh fail, aku kayak pede, bukan pede, maksudnya bukan pengen menang. Ini mereka fail lah ya. Enggak, bukan gitu. Maksudnya aku nih udah fail. Maksudnya kan udah terjadian, Bang. Ya, ya. Udah kejadian. Udah terjadi. Udah kejadian. Oh, kejadian. Jadi aku udah nengok, kayaknya ada kemungkinan menang nih. Nah, dari situ aku nggak ada khawatir lagi. Pokoknya aku khawatirnya pas poster keluar sama pas udah di persiapan. Tapi pas udah perform aku udah mulai hilang rasa khawatir aku. Ngerasa kayak, bisa nih. Aku yakin di diri aku ini bisa gitu. Walaupun akhirnya memang betulan menang ya. Iya. Alhamdulillahnya ya. Tapi itu aku sejawab itu. Itu kalau itu untung aku pakai masker tuh. Itu kok nggak ada menangis aku tuh. aku jujur nangis beneran. Iya, karena gini, sepengalaman aku semua dapat best, yang nggak dapat juara. Kami dapat best perform pertama. Udah mundur aja lah kan. Aduh mak bisa gini bah jempol. Udah bodoh. Iya kan. Habis nengok banyak. Aduh, ya udahlah. Maksudnya udah mulai mikir lah kan, ya udahlah nggak bisa di sini ngarep, mungkin di event lain aja lah gitu kami pakai. Kostumnya saya yang sekali pakai kan, dipilih yang lain, rupanya menangnya bisa kami lagi. Di situ aku, salah sebut apa enggak ya? Cuman aku betul-betul seneng, bisa dapat 2 ya, bisa kayak gini. Ternyata sistemnya bisa gitu kan. Dan aku jujur udah down juga, bisa dapat best perform, bukan nggak bersyukur ya. Cuman aku effort lebih, aku pengen lebih nih gitu, hasilnya lebih gitu. Alhamdulillah dapat juara 1. Tapi yang kayak dibilang tadi, maksudnya kalau kita dari kompetisi, misalnya kayak kemarin ada 4 orang ya, 4 orang kan 2 kan fail kita bilangnya, ada kejadian masing-masing. 4 orang, semua yang perform itu bukannya
di apa ya, bukannya kita pengen mereka fail, tapi kalau sebagai kompetitor kita kan di panggung semua kompetitor walaupun kawan kan. Di saat kita melihat orang tuh bagus, kita down pasti. Ya. Di saat mereka ada sedikit fail, itu pasti dalam hati senang. Ini kita bicara ini aja lah, introspeksi diri Kita bukan masing-masing. doain. Pasti kayak gitu gitu kalau misalnya kita lagi bersaing ya terlepas dari bukannya kita kayak kau harus fail, kau harus gini, kita Ya, santai, nggak kita mau apa doain. enggak kayak gitu. Maksudnya ada terasa sedikit aja, dia fail nih. Bagus, lanjut kan. Masalahnya udah terjadi. Iya. Ih, senang jadi udah Tapi kan terjadi. disabotase kan? Sabotase apa? kami ngejaga properti Iya, kami tuh justru- banyak kali bang. justru Kami ada mikirin kami, ya. apa-apa udah jaga properti aja. Bahkan pas koswalk itu kami takut kali tuh koswalk masuk ke ruang-ruang ICGP sampai hampir terpijak-pijak. Nah, ya. Oh itu takut. Itu kali masukan juga mungkin untuk eventnya ya. Kan kami dikasih Masukan sekat. buat siapa? Nggak untuk penyelenggara event ya kan ini jadi Masukan susah. buat Glow nih. Glow. Bukan. Maksudnya gini, kan kami dikasih ke sekat tuh kemarin. Aku juga ada beberapa kali ngingetin sama si David kemarin yang jaga itu kan. Kan kami ada sekat, harusnya itu untuk kami para peserta, tapi orang bisa bebas masuk. Gini bukan merasa eksklusif, tapi kan kita semua punya properti di dalam itu, apalagi kami. Iya, Monster banyak kami kali. itu besar tuh, dan kami selalu paling belakang. Ujung monster itu tangannya tuh gini kan, ada monster kami tuh properti tangan bentuknya gini gitu. Itu kalau misalnya kesepa itu butuh waktu lama lagi untuk Iya, ngerakinnya. takutnya kan. Jadi lanjut. setiap orang lewat, kami harus kayak pijak gini, lewat dan sana lewat ya gitu dari sana. Jadi kayak gitu susah kami, apalagi kosong itu rame kali masuk Iya, dalam itu sampai panik kami. sama Aku ada cerita, aku lihat sesuatu. Dulu pas aku kelas di Jakarta, Hah. properti aku tuh gede, ada monster dia kayak apa ya bilangnya ya, kayak serigala gitu loh, gede, setinggi manusia lah. Jadi kan pakai rangka kan. Iya kayak kami. Jadi semua properti peserta itu di luar. Memang eventnya outdoor. Jadi peserta itu bisa di dalam, ada memang kayak macam ruangan yang dibikin. Ah. Semua properti itu di luar. Tapi semua properti peserta itu kan gede-gede. Di luar lah, di luar area daduh itu. Jadi cuacanya berubah nih, sore ingat elap gue, cuacanya berubah sore, mendung, anginnya kencang. Properti aku tinggi, gede, kena angin kencang, jatuh. patah nggak? Syukurnya properti nggak apa-apa, jatuh. Ada yang di properti juga di bawah, laba-laba. Kena. Ih, Ceder, Hancur. hancur. Nggak hancur, Berkali berarti punya. peok lah, apa maksudnya kayak peok gitu lah, peok. Ya, jadi kan kerjaan kan, PR kan. Kami pun juga jadi nggak enak kan, namanya punya properti itu. Maksudnya, data kami nggak tahu itu properti siapa. Cuman kan, ya pasti jatuhnya nyelamatin barang masing-masing kan. Kencang, aku nggak tahu, kayaknya bukan barang aku aja yang jatuh, ada barangnya juga. Cuma karena punya aku tinggi, jadi yang paling Ya, karena kuat angin namanya. ada. Lumayan cemas juga sih aku, sempat patah kan. Itu udah sore, itu udah Udah mau mulai? kalau nggak salah, setelah kostum judging itu, mulainya malam. Oh. Tapi kita kan udah standby. Iya lah udah nggak terpikir lagi untuk. Kostum itu emang udah di ini, properti itu emang udah di setting di situ supaya tinggal Tinggal bawa, bawa, sesuai gitu. urutan. Oh iya. Ih. Nah, jadi itulah awkward lah kan. Sebenarnya lebih awkward lagi. Hah? Terakhir aku tahu yang punya siapa. Siapa? Kamu nggak bisa bilang. Cuman pada saat itu kami nge-clash sama yang punya. Oh. Oh, ada masalah pribadi. yang punya itu orang Medan, Oh iya. tapi tinggal di Bandung. Oh anjir. Ada Iya. masalah gitu lah ya. Iya. Bisa dikira Tambah wah lagi ini kena itu lagi. settingan ini. Ya, yang punya itu namanya tinggal di Bandung, sekarang tinggal di Medan lagi. Tapi kan dari tapi kan dari angin itu kan udah nggak salah kalian. Bang. Iya, Memang tapi iya. kan kita ini kan awkward kan. Maksudnya gini loh. Itu kan jam 4 atau jam 5 gitu loh. Udah Sore. tadi jam 6 gitu. Pokoknya udah sore kali lah. Angin kencang, sempat kayaknya mau hujan gitu. Cuma nggak hujan lah syukurnya. Terjatuh, terhantam, rusak, kami lihat kayak ih. ada beberapa yang ada yang lain juga yang jatuh. Cuma Iya, kan iya, iya. kami kan punya yang itu. Dan ini ada dasar sentimen pula kan? Iya ada sentimennya tuh lumayan panjang dari sebelumnya. Dulu Bandung itu perwakilan ada 6 tim. Ih, rame. Banyak, karena yang di Jakarta mainnya kan di Jakarta, di Bandung. Oh. Jadi Medan tuh 1, kota kalau nggak salah Surabaya itu 2 tim gitu. Aku lupa. Cuman intinya yang aku ingat tuh Bandung tuh 6 atau 7 tim gitu. Berarti orang tuh berapa lah apanya pas di Bandung tuh berapa lah pesertanya? 30. Mereka datang di hari H. Jadi kayak pagi gitu lah. Kalau masalah mereka, aku nggak tahu mereka dapat kamar juga atau enggak, atau mereka di servisnya beda atau Iya. enggak. Cuman ya yang pasti mereka tuh ada 6-7 tim gitu lah. Iya maksudnya kan kalau 6-7 tim yang lolos Rame. berapa lah yang Rame. masuk ya? Yang menang kan orang Bandung. Itu pada zaman aku yang menang Dimas. Dimas Koko Dimbo itu. Dimboy. Oh iya. Di Monster Hunter ya tuh. Iya. 6 orang baru tahu sih ada grand final sampai 6 orang gitu. Iya, nah, tapi memang dulu pesertanya banyak kali dari Bandung. Karena Jakarta mainnya di Bandung. Di Bandung ya. Di Jakarta sendiri nggak ada ya, sama kayak CGP ini kan? Iya. Itulah, maksudnya itu jadi awkward lah kan. Iya lah. Apalagi memang kalian
Ada masalah kan? Iya. Ini kayak nggak jatuh angin ini. Dulu tinggal di Bandung soalnya. Dulu tinggal di Bandung sering lah. Welen tahu lah. Sebenarnya kau juga tahu orangnya. Nggak kenal. Nanti kalau kasih tahu namanya pasti kau tahu. Cuman ya dulu lah kan. Dulu Ya, ada lama masalah. Pas di itu kebetulan ketemu aku Poker Medan, dia perwakilan dari salah satu yang dari Bandung. Oh, dia masuk salah satu dari 6 itu. Dari Nam. Cuma pas jadi momen itu kayak yang lain jatuh juga. Cuma punya aku jatuh, dia punya dia. Boom. Oke. Jadi emang kadang ada kayak bantuin properti di cuman bawa properti abangnya sendiri ya? Properti aku aja mau hancur, maksudnya kita kayak udah mau mulai nih kan. Yang lain masuk ya mau gimana kan? Semua udah properti masing-masing lah ya. Waduh. Dia langsung datang tuh ngambil properti dia gitu enggak? Semuanya keluar. Iya. Semuanya keluar. Oh, jadi pas itu jatuh gitu kalian tengok-tengokan gitu ya? Enggak. Jatuh Pada sih. saat itu pada saat itu aku enggak properti dia. Oh. Karena kan langsung kayak ini kan heboh-heboh kan. Tapi side eyes lah deh gitu. Aku nggak tahu kalau itu. Cuman kan kalau masalah kita udah mau nampil, kita di apa namanya dijejeri. Iya, Iya. Sesuai urutan ya? Iya, pas kulihat asisten yang kan itu kayak Nahan ketawa sambil nahan takut lah ya kan. Tahu disalahin. aku takutnya bukan takut disalahin, takut kayak disangka sengaja. Oh, Ya, itu sabotase itu lah ya. Ya, takut masalah sabotase itu. Padahal properti aku tinggi kan, jatuh, rusak. Maksudnya yang paling memungkinkan rusak itu properti aku. Karena Lebih tinggi. beresiko. besar ya. Dan itu baru jadi ku setting lagi pas di hari itu kan. Kan dari Medan kita harus bongkar. Iya, Ya, iya. benar-benar. Bagasi kan. Ada kemungkinan rapuh ya pula ya. Itulah. intermezzo. Maksudnya ya memang kalau misalnya menurut aku juga salah satu yang paling best itu di Tiara tahun lalu kan. Berangkatinya Iya, itu betul-betul space sendiri dia. Ada Bebas prasmanannya. lapang iya. Iya bisa makan ini tuh. Lalu capek nih latihan makan dulu. Kami kemarin dikasih makan juga, teman kayak nggak selera gitu makan, udah mikir performa Iya. ya udah. Ya ada kasih sih. Kasih makan, cuman kayak nggak tidak mikir lah, nggak ada situ lapar. lagi. Karena iya kami tempatnya terlalu sempit. Jujur kok untuk kami sendiri tuh Ya. sempit. Kami berapa tim coba dan satu tim 4 orang saat itu ya di situ ya, satu tim 4 orang ya apanya asisten 2, ini kan 2. Belum lagi properti yang dibawa, barang-barang yang dibawa, terus orang yang masuk lagi ke situ tuh padat kali memang. Jadi susah kali tahun ini. Ya, itu PR juga sih. Karena kan memang di luar kalian sebagai peserta banyak orang-orang yang di dalam juga ikut Iya, terlibat, iya. kan? Maksudnya aku tidak menyalahkan, aku ngerti tempatnya itu terlalu kecil untuk masa yang terlalu banyak. Mungkin yang di volume 2 inilah kan, karena kan kemarin beberapa juga banyak yang protes kayak gitu kan. Mungkin ini jadi pelajaran sama masukan untuk yang volume 2 dan aku yakin volume 2 nggak pasti kayak gitu lah. Nggak kayak yang tahun inilah. Kita berdoa lah ya, semoga tidak ada masalah volume 2 beneran upgrade lah. Iya, benar upgrade ya. Karena memang Amin. secara event Akiba itu kan salah satu yang paling ditunggu kan. Iya sih, Event tahunan lah, ya. tahun Event besar besar. ya. Heeh. Semoga masih ada lah tahun depan. Ya, amin. Semoga IO-nya tidak ini ya, tidak menyesal. Tadi stop bingung juga kan, wah tahunan Medan mana lagi nih? Mau kemana lagi apa ICGP? Pekanbaru lah. Kalau masalah itu nggak ada, antara CKP juga ikut nggak ada, atau ya Ya cari event lain gitu. cara tuh ya cara combine sama event lain lah kan. Cuma emang salah satu yang susah buat nge-combine event CGP ini karena kebutuhan mereka tuh kayak videotron, Iya. Iya, ruang banyak ganti, ya. Biayanya tuh Bang ya. ya guest star juga kan. Gak tau lah ya sistem budgetingnya kayak gimana, tapi kan tetap aja budgetnya bakal lebih banyak kan. Iya sih. Terus itulah Banyak yang lagi. ngebuat kita juga jadi berterima kasih lah ya kan ke grup. Iya, setidaknya pasti ada lah. Rasa terima kasih pasti ada. Terima kasih ada komplain ataupun apa namanya Kritik masukan. saran, kritik saran. Itu kan salah satu bagian dari kecintaan kita terhadap Little Glow, Akiba. ya. Yoi. Jadi ingat ya kosan ya. Jangan buat kesalahan sama. Dia bingung aja tuh pasti ya kosannya. Tuh. Semangat kosan. Tahun depan pasti lebih better lah. Karena masanya tuh cukup banyak pasti ya untuk Little Akiba. Tuh Kemarin banyak kali iya, kan. karena event tahunan dan itu event besar kan. Pasti selalu banyak lah dia. Nggak bisa ini mungkin Pasti 1000 pasti mungkin. udah pasti lah banyak. Bukan Banyak kali kemarin tuh. Bahkan kami kan ada jalan ke Toilet. Kajario tuh, ya ke toilet juga. Susah Ini kali harus bawa itu. barang gini, karena ini banyak orang, kami takut besenggol rusak kan. Iya. Apalagi mau dipakai untuk perform kan. Jadi kami bawa barang tuh ke atas gitu tangan kami. mau Susah jalan kan. aja macet gitu. Iya, Orang diem aja tuh. Jalan Betul-betul. permisi gitu. Betul-betul padat tuh semua, satu ruangan tuh tapi padat semua dia, nggak ada. Yang udah masuk dalam nggak bisa keluar gara-gara penuh kan. Iya. Oh, iya. Kalau keluar tuh panjang lagi antrian tuh kalau aku melihat kami kamar mandi kali, wih panjang, betul-betul sukses sebetulnya ya karena rame pengunjungnya Ya. lah, ya sisi positifnya itu Dari dia. segi masa termasuk event yang besar. Besar, dengan ya, tinggi. ya. Tapi memang dari segi venue Venue-nya ya nggak mungkin. cocok. Mungkin salah perkiraan mungkin ya kosannya. Harusnya mungkin dia tidak seramai rupanya membludak gitu kan.
Tapi itu tidak mungkin tidak diperkirakan sih, soalnya kan tiket online ya. Oke, udah disapu masih aja. Tapi oke, kita balik lagi ke CGP. Oke. Biasanya kan kalau misalnya pemenang representatif dari kota itu bakal ditawarin buat jadi juri. Dan katanya kan kita bahas tadi kan bulan 11 bakal ada lagi kan, CGP lagi kan, volume 2. Dari kalian bakal terima jadi juri atau bakal ikut lagi? Kalau dari aku belum tahu ada tawaran juri untuk di situ atau enggaknya, belum tahu nih ya. Kalaupun ada, aku mungkin mesti pikirkan lagi, karena aku masih pengen ikut. Kayak itu bilang tadi, daripada sekedar ngelihat walaupun jadi juri itu mungkin posisi tinggi ya. Tapi bagi aku masih pengen main aja gitu. Aku masih pengen di panggung kalau untuk saat ini. Jadi aku belum bisa pastiin. Bisa aja nanti tiba-tiba dengan keadaan yang nggak mumpuni, aku milih jadi juri. Tapi kalau misalnya keadaannya mungkin ya mendukung, aku bakal ikut lagi, insya Allah. Kalau aku tergantung finansial juga sih bang. Aku nunggu aja dulu. Kalau misalnya aku memang udah pas, finansial aku bagus, aku ikut. Dan juga ya tergantung konsep juga ya bang ya. Tapi kalau konsep kami udah matang lagi, kalaupun finansialnya kurang, ya dipaksa ya. Kalau finansial itu masih bisa. Berarti kan udah mulai inilah ngebangun bahwasanya kayak nih, bang pasangan lah ya, couple lah ya. Kalau misalnya nanti kesempatan ikut lagi, berdua lagi atau ganti partner. Kemungkinan besar ya. Lagi. Karena bahkan selain ini pun banyak juga konsep-konsep kita nggak ya. Jadi kami sebelum ICGP itu karena aku punya ide, ngalami beberapa kesalahan di masa lalu. Jadi aku pengen ngetes, maksudnya kita tes chemistry aja dulu perform sebelum ini. Adalah kami beberapa konsep tabungan dari aku itu ada beberapa konsep. Kita mainnya dulu di event ini, cuman nggak pernah terlaksana karena itu tadi pas aku mau main juri. Iya, bukan sombong, tapi tiba-tiba dipanggil jadi juri gitu. Maksudnya tidak pas lah jadi momennya. Sampai terakhir udah mau dekat akibat, jadi kami kayak gitulah. Udah biasa lah udah percaya aja lah udah gitu. Rupanya alhamdulillah berhasil gitu. Harusnya banyak yang mau kami lakukan sebetulnya dari perform itu. Lebih dapat lah chemistry-nya mungkin. Mungkin yang lain juga itu jadi inilah, jadi PR, salah satu PR lah untuk nyari teman yang betul-betul bisa ini komitmen. Jangan di awal-awal aja. Soalnya seleksi alam lah ya, seleksi alam ya. Mungkin di awal, yuk kita CGP gas, tapi yang waktu dia kering dia biasanya gitu dia. Carilah partner yang pas ketawa yang enak ada. Enggak, karena kan kalau dari aku ngeliat kau kan, maksudnya kan aku ngeliat kau dari udah lama nih. Kau belakangan inilah yang lumayan berhasil milih partner kan. Ya, sebelumnya kan milih partner gagal. Ya, ada beberapa kali. Milih partner, ada kondisi yang buat nggak jadi ikut gitu kan. Milih partner, udah jadi, udah beli mesin jahit. Lu kan mau ngejahit kan, dari jahit. Covid, nggak ada acaranya. Aku ingat kali tuh. Wih, udah beli mesin jahit aku nih. Terakhir cancel. Setelah sekarang lah baru alhamdulillah udah mulai lancar. Tapi pengalaman kayak itulah yang ngebangun kita sekarang lah, aku bilang. Jadi kan kita tahu, oh dengan ini nggak bisa nih, partner kayak gini, mungkin tipenya kayak gini sifatnya, nggak bisa, kayak gini nggak bisa. Sampai lama-lama dapat yang lumayan lah gitu. Main nggak bisa. Dapat Irwan lah ya. Lumayan. Lebih ke ini sih bang, kombinasi skill dari antara dua. Kalau misalnya satu jago armor, kain kalian siapa yang buat? Ini buat ini. Jahit tangan. Aku nih mau bikin apa? Ya itu kerjanya harus ya itu bagus sih memang. Itu ngebus sekali. Aku bukan ini adik aku ya. Aku pribadi lebih sering se-project aku kerja ekstra maksudnya gitu. Ya udah aku bikin armor enggak apa yang penting kita jadi nih demi hasrat aku bisa ikut gitu kan. Cuman setelah aku sadari dapat pengalaman dua-duanya progres itu bisa lebih cepat, bisa lebih bagus lah gitu jadinya. Kalian bisa dapat waktu lebih banyak untuk mikir, untuk improve. Kalian bisa dapat waktu tambahan lebih untuk memantau untuk nge-scanning. Ini kostum udah jadi, tapi kurang ini, tambahin ini lebih banyak. Daripada sendiri mau proper nggak proper karena kita sendiri yang bikin, udah pakai aja gitu jadinya ya gitu. Udah nggak lagi waktu, pakai aja gitu. Jadi memang idealnya satu marmor, satu jahit. Iya. Idealnya kok dari aku yang mikirnya kayak gitu sih. Kalau lebih bagus tapi dua-dua pandai. Cuman kan ya kita ya kombin aja. Misalnya pun kalau nggak pandai udah belajar sama-sama gitu aja, nggak perlu kayak aku jago armor, tiba-tiba yang jahit yaudah asal jahit aja gitu. Susah jadinya. Kayak baling dia armor keren, kainnya aneh gitu. Bisa kayak gitu lah, salah satu yang ideal lah. Nah ini terakhir lah. Balik lagi yang kita bahas soal pas setelah Akiba, setelah CGP panas nih. Mungkin aja mereka benar bakal jadi peserta. Ya. Kira-kira ada nggak saran masukan buat mereka yang sekarang ini udah mikirin konsep, kepikiran buat ikutan di bulan 11? Saran ya, kalau dari aku. Saran, masukan atau sharing pengalaman yang mungkin tidak sempat share tadi.
Kalau dari aku kayak sebelumnya aku bilang, kalau kalian memang udah niat, udah fix ikut, udah dapat lah ini kita cerita udah dapat partner ya, udah dapat partner, mesti mau mikir konsep atau apa, kalian mantapkan dulu dari awal. Kalau misalnya udah ikut, jangan sampai putus tengah jalan dan jangan ini Tuduhan. Iya, tuduhan maksudnya gimana? Kayak misalnya, ya aku paling banyak kerjain. Oh iya, Nah. ya itu kan harus komitmen sih, itu dari diri masing-masing ya kan. Kalau misalnya kita kerja banyak, teman kita harus kerjanya setara lah supaya lebih cepat. Ya. Karena ini kan tujuan kita ini supaya nampil, supaya sukses nampilnya gitu. Jadi memang prepare itu harus banyak. Jangan leha-leha. Kalau misalnya bisa kerjain saat itu, mungkin kalian masih capek istirahat setengah jam atau satu jam itu udah cukup. Jangan buang waktu lagi, langsung aja kerjain. Misalnya kalian bisa ngerjain bagian tangan dulu, nggak apa-apa, satu hari bagian tangan aja dulu. Yang penting harus ada progres. Jangan mikir, masih bulan segini, masih 3 bulan lagi, mungkin 2 bulan lagi. Jangan kayak gitu. Nggak kerasa itu kalian tidur bangun, udah tiba-tiba sebulan lagi. Waktu jangan dibuang sia-sia. Terus kalau bisa dari segi finansial juga diperhatikan lah, karena kalian bakal butuh banyak uang. Untuk beli bahan kalian harus milih bahan premium supaya lebih bagus di bagian kostum ya, bagian detail. Itu butuh duit yang lebih banyak. Nah, jadi finansial diperhatikan, waktu diperhatikan, kesehatan juga. Jangan biasakan begadang juga. Iya, mungkin ya aku juga sering begadang. Tiap hari mungkin begadang lah dulu kan. Kemarin juga mungkin. Tapi kalau untuk kita mau perform, begadang itu kalau bisa dikurangin. Kita bisa nge-push semuanya pas begadang full tuh sampai malam sampai pagi. Pas paginya udah bangun nanti itu jadi bodoh tuh, goblok gitu. Bangun kayak nggak tahu mau ngapain, nengok bumi nih rasanya kok kayak gini-gini aja lah. Iya, jadi nggak bisa mikir. Jangan tidur aja jam 2 mungkin bisa tidur aja, bangun pagi langsung kerjain lagi. Karena bisa jadi kalian push semuanya semangat ya kan, pas hari kalian drop itu lebih bahaya lagi, lebih terbuang sia-sia jadinya kerja keras kalian semuanya. Kalau dari aku itu. Kalau dari kawan? Udah diambil semua bang kalian. Cuman ada lah mungkin beberapa ya. Silakan. Gimana ya bilang ya? Mungkin coba untuk matangkan konsep dulu bang. Karena kalaupun konsep kalian biasa, pasti kalau kita kompetisi itu ada pengen rasa menang kan? Ada pengen rasa menang. Pastilah. Nah, konsepnya dimatangi aja. Habis itu kayak kombin ini. Aku jujur konsep banyakan bang Welen. Cuma kan tambah sedikit. Jadi kayak ini matang nih. Baru di situ kalian bisa ngegas. Supaya lebih percaya diri sama konsep kalian. Kita nggak tahu di sana itu kompetisinya kompetitornya lebih keras, lebih keren kan? Tapi kan kita berusaha semaksimal mungkin dengan konsep kita itu. Dari aku itu aja karena diambil Bang William semua kata-katanya. Yang pasti ya itulah ya, kalau misalnya memang ada keinginan ikut, dimulai dari sekarang. Iya, dimulai dari sekarang. Betul, jangan nunda, jangan mikir, masih ada event ini, habis event inilah. Itu berkelanjutan tuh kayak gitu. Habis event A, B, C, udah tiba-tiba bulan 11 aja nanti nggak terasa. Nggak terasa. Iya, pasti. Habis deadline lagi. Iya, tiba-tiba deadline lagi. Kayak gitu, percayalah. Udah sekarang gas aja, mulai aja. Mungkin abang bisa kasih masukan juga. Aku udah nggak relevan lagi sebenarnya. Iya, tapi kan abang kan juga 2 kali kan Alumni bikin juga abang, ya. alumni. Beberapa kan. aja. Oh iya. Tahun 2015. Apa sekali habis itu nggak pernah ikut CGP lagi? Iya. Berarti sekali langsung menang habis itu nggak lagi? Enggak, kan sebelumnya aku sempat ikut 2014. Kalah. Habis itu ya ikut 2015 ya. Banyak cerita di balik layar. Kan itu bisa ada hubungannya sama yang Iya, tadi tuh. Itu Laba-laba ada ya. sentimen yang kuat. 2015-nya jumpa. Tapi kan abang kan udah juga kesana, merasakan sana. Untuk kawan-kawan di Medan mungkin bisa sharing-sharing juga lah pengalaman. Walaupun saat itu mungkin abang bilang nggak relevan 10 tahun yang lalu mungkin, tapi kan itu pasti ada masukan juga. Dari segi abang kan kita beda nih pengalaman. Iya. Kalau aku paling sih, kalau masalah kita memang udah ambisi, jangan kalau aku ya, jangan punya pemikiran kayak udah yang penting coba aja dulu, nggak. Iya, nggak bisa. Kalau aku nggak pernah mau mikir gitu sih, karena aku rasa itu bakal buat kau jadi setengah-setengah. Kalau udah all in, ya all in aja gitu lah. Jangan takut bilang aku pengen menang gitu lah. Ngapain takut bilang aku pengen menang? Ngapain coba-coba aja? Ya kasih aja semuanya. Karena memang nggak tahu ya, itu mempengaruhi pikiran kau kalau misalnya bilang nggak, aku mau coba-coba aja. Nggak apa-apa pada saat kau kalah, tapi yang pasti kau melakukan semuanya gitu. Kau mengeluarkan semuanya. All in di situ ya. Iya, all in di situ. Sama juga yang paling aku rasanya pasti dipersiapan kan. Kalau aku dulu ya, itu aku persiapan kalau nggak salah setengah tahun aku persiapan, ya balik lagi lah nge-pushnya itu 3 bulan. Itu 3 bulan tuh nge-push ya. 3 bulannya santai, 3 bulan nge-push. Iya, nge-porsir itu mulai konsep semuanya lah. Konsep aku bahkan setelah Berarti kamu buat kostumnya dulu baru konsep? enggak, aku sama sebenarnya, aku nggak main game ya. Tapi pada saat itu kan Clash itu nggak ada aturan harus dari Jepang. Lebih longgar ya. Itu game Korea itu pada saat itu. Terus game RPG yang dari HP, otomatis kita masih bisa agak nggak setup ceritanya beda lah. Bukan beda lah, maksudnya kita ngambil garis besar dari cerita itu aja, tapi kita bisa tambah-tambah Modifikasi sendiri. Karena pun dulu belum ada aturan yang seketat sekarang. Tapi ya balik lagi lah ya, balik lagi kalau misalnya pada saat itu ya WCGP sebelumnya tahun 2014 itu, ini intermezzo sedikit lah. Ya. 2014 itu
kami nggak ada yang niat buat ikutan CGP, ikutan kelas. Yang mesti kelas itu ya. Iya. Cuma ada satu dua hal yang tadi berhubungan sama itu. Semua tuh, hampir semua orang Medan tuh nggak ada yang pengen ikut kelas. Gara-gara itu. Iya, gara-gara ada masalah di situ kan. Sama berapa penyok tadi ya. Iya. Jadi kalian gagal bang, tahun itu nggak ada kelas lagi. Nah, 2 minggu sebelum kami udah putusin nggak usah ikut. Jadi pas pendaftaran kami udah nggak ada yang ikut. 2 minggu sebelum itu adalah telepon masuk ke Jaki tuh, masuk ke Jaki dari salah satu dari promotor yang langsung dari kelas minta tolong lah buat ikutan. Masa nggak ada peserta, yang daftar cuma 2 tim Steve sama timnya si Fatih. Iya, Nah, 2 tim. lupa. Awalnya kami semangat tuh pas tahu ada kelas di Medan. Mau gebu-gebu kali. Ada berapa hal yang turn off. Jadi kan minta Mia aja. minta Mia. 2 minggu terakhir dihubungin, ya udahlah biar ada juga, maksudnya kita kan harus menghargai juga kan, namanya dibuat kan, kita nggak boleh bawa masalah personal ke inilah, kita respect sama yang buat lah, buat event ya kan nggak tahu apa-apa juga, menghiraukan yang lain lah kan. Tapi karena cuma 2 minggu nggak ada waktu lah kan buat mikirin apa itu, akhirnya ngerombak banyak lah. Pada saat hari itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Salah satunya itu kabel aku keliling badan semua. Cuma Iya, pokoknya ada LED ya, kabel LED ya. ya. Itu yang pas abang menang, tahun abang menang. Enggak, yang pertama kali ya. Iya, itu ada kejadian kayak gini. Jadi pada saat itu kan itu pertama kali semuanya dimulai. Itu yang ngurus bukan Glow. IO-nya bukan Glow. Dan itu acaranya di Hermas, bukan di Hermas. Ya di Hermas tapi di bagian outdoor bawahnya. Bawahnya ya. Nah, jadi pas kami datang letak kostum semua, ada masing-masing lokasi buat para peserta. Terus pas dibilang lah, kasihlah sama salah satu panitianya kostum judging jam 1 katanya kan, sebenarnya jam 1. Aku kebetulan pada saat itu 2 hari belum tidur, sama sekali belum tidur, jadi betul kayak ngantuk kali gitu lah. Dan kostum aku itu pada saat itu masih kita tuh di zaman masih terlalu terlalu asing sama LED. Maksudnya udah ada LED tapi nggak sepro sekarang kan Arduino apa gitu kan. Masih spesial lah berarti LED. Kalau udah muncul LED, wow tepuk tangan semua. Ya, nah LED aku tuh pakai LED yang ada kakinya itu, yang pakai resistor, yang gopek satu. Oh, yang kawat gitu aja ya? Enggak, aku pakai LED yang udah pakai LED strip, tapi yang murah-murah, yang 80.000 itu 5 meter. Yang kecil-kecil dia. Strip. Iya, strip tapi kecil-kecil Iya, dia. iya. Titik-titiknya. Terus aku buat full badan LED-nya. Itu lebih lagi karena kekurangan kita nggak gitu ahli di bidang itu, kita tolong sama orang, dia ngajarin aku. Dia ngajarinnya buatnya seri. Seri itu gampang. Tahu kan? Seri kan saya dari sini nyambung. Iya. Nyambung. Terus satu semua itu. Seri itu satu semua. Jadi full LED ini. Beresiko tapi. Makinya susah. Aku mau satu-satu pelan-pelan. Iyalah. Satu-satu pelan-pelan gitu lah. Kayak susah lah gitu lah supaya dia nyala semua. Terus dia kabelnya pun tipis. Gampang lepasnya satu putus semua kan. Udah kayak jadi pas udah siap dicoba, oke bisa dibawa, hati-hati kali yang bawa ya. Udah letak barangnya semua, nggak tidur udah ngantuk kali kan. Jadi sampai itu time latihannya, karena kita pengen tahu nih estimasinya bisa nggak istirahat dulu atau harus sekarang. Kalau sekarang ya kami mulai pakai sekarang. Kebetulan aku tuh nomor berapa? Aku lupa nomor berapa. Intinya aku kamar mandi tuh udah ngantuk kali kan. Ingat kalau tuh kata-kata si Dendi tuh dia bilang, Dendi kan ikut juga. Kami kan ngerjainnya bisa dibilang bareng-bareng lah, bareng-bareng. Dia kadang ke tempat kami, kayak inilah sharing. Karena kami sebenarnya satu tujuan, kami nggak pengen ikut pada saat itu. Tapi udah kita komit ikut lah, biar ada peserta. Itu Hakim, Billy gitu tuh. Iya. Pokoknya Billy pakai baju biasa itu, pakai kaos. Iya, merah putih itu kan. Ya. Gatra, Sora, pokoknya gitu lah. Banyak lah. Kalau kelihatan lah dari ikut sama-sama kayak nggak niat ikut. Kayak sekedar aja formalitas. Sekedar aja. Jadi udah, aku tahu kalau belum tidur kan. Aku kamar mandi tuh. Kamar mandi. Tiba-tiba aku dikejar sama orang itu. Kostum judgingnya sekarang. Loh. Udah jam sekarang. Kena prank. Iya, tapi jam 1 kata penelitiannya. Kita kan nanya kan. Enggak sekarang. Enggak mau tahu, harus udah siap sekarang. Kalau sebenarnya pakai lama. Iya. Jadinya kayak sap. Putus semua. Putus lah semua. Putus, tangan aku lihat kabel. Karena dalam itu banyak kabel kan. Jadi pakai jadi pas kostum judging. Tangan aku gini. Kabel sini. Dia jujur ya, tuh tangannya kenapa lah mataku. Aku punya kotor situ kayak. Maksud aku udah kayak anjir. Kabelnya nampak gitu keluar. Iya, ini lagi. Tangan aku gini. Ke badan gitu. Iya. Astaga. Aduh. Gak ada waktu lagi. Sekarang ya. Udah, tuh udah pakap aja. Tuh gue emosi lah aku tuh.
emosi lah, tuh aku bilang tadi, aku orangnya ambisius sekali kan. Ibaratnya aku nggak ada, walaupun itu waktu cuma sedikit, aku pengen menang gitu lah. Jadi pengen clean, waktu yang sedikit itu, aku paksa buat kayak bikin LED, bikin ini. Aku nanya sama orang ini nggak tidur buat inilah persiapan. Aku bahkan bikin vacuum foaming itu buat bahunya supaya di kepala aku nih harus bisa gini. Aku bikin Imperium gitu, 2 minggu itu aku siapin semuanya gitu lah. Jadi dari situ kayak, aduh, kocok lah udah kesal kali aku. Udah alain semua. Langsung judging aku nih, fuck up kali nih kan, fuck up kali judging aku nih. Selesai pas judging, buka, folder lagi. Di event itu. Iya, ngulang semua folder itu, ngulang cari ini apa. Aku udah dan tadi aku ngantuk kali kayak sampai sebelum nampil pas naik pakailah. Cuman nggak bisa di sini nggak bisa hidup lagi. Yang di sini dipindahin rangkaiannya. Walaupun gak hidup semua, yang penting ada lah yang hidup. Ada lah. Itu pas adalah scene di mana dia kayak power up lah kan, power up galang semua harus di kepala aku kayak sering gitu lah ya, keren nih gitu lah ya. Dulu kan belum familiar kan. Iya. Gedo. Semuanya. Iya. Capek soalnya. Aku saking kesal ya, aku kan pakai pedang aku kayu dulu tuh. Jadi di semuanya tuh di sini baterainya, apanya semua di sini baterainya. Pokoknya pusatnya itu semua kemari lah. Itu saking kesal kan. Pas udah hidup gini. Hidup ini sedikit. Biasa kayak traffic kejut. Hoki kali ya. Hidup sedikit. Habis itu tapi banyak lah jadinya kesalahan kan. Salah satunya kesalahan aku tuh cara aku koyak. Pas aku nunjang, Nampak berarti di dalamnya? iya, nampak jalan pendek aku. Jadi kan aku dulu kalau perform lumayan agak-agak sedikit-sedikit akrobatik lah. Jadi kan orang itu kayak kaki tinggi gitu kan. Dia korek. Bunyi itu Bang, bunyi. Kelihatan lah ya. Iya lah, tanda aku jalan pendek kan. Oh, kira sempak. Iya, makanya jadi Aku aneh sekali tuh tuh. kalau jalan pendek ya. Jadi kayak anjing lah itu. Yang pasti lah kayak William bilang tadi, kebanyakan persiapan, terus juga konsep. Kalau aku prefer konsep dulu baru karakter. Iya, kan betul kan. Iya, aku konsep dulu baru karakter. Maksudnya bukan konsep secara detail ya. Maksudnya lebih ke kayak aku pengen buat cerita yang kayak begini. Nah, karakter mana yang mendekatin itu gitu lah. Ya pasti bakal ada adjustment lah, penyesuaian. Karena kan nggak mungkin sesuai dengan apa yang kita mau kan. Ya habis itu konsistensi lah. Itu yang paling susah. Iya sih itu. Budget sama waktu itu menurut aku berhubungan erat sama konsisten lah. Kalau misalnya konsisten, budget ada ataupun waktu ada, pasti nggak bakal terkerjain juga. Oh, masuk golongan konsisten ya itu ya. Ya, menurut aku sih gitu ya. Karena uang itu salah satu variabel yang uang dan waktu itu variabel yang masing-masing orang itu beda-beda kan kondisinya kan. Ya. Ada yang memang sorry to say uang yang nggak ada atau waktunya mepet, tapi karena memang niat pengen ikutan. Ada aja Bukannya bisa aja ya. Ya, niat juga kan jadinya. Mungkin itulah ya kalau dari aku ya, sebagai orang yang mungkin sudah tidak begitu relevan lagi di dunia percosplayan dan dunia perivanan ini ya, di dunia kompetisi lah ya. Lagi kira-kira yang mau sampaikan? Tambahan sedikit sih, mungkin ini mungkin terdengar cukup tajam sedikit, cuman ini penting diperhatiin. Aku selalu diajarin, selalu dengar dari dulu ucapan tuh doa. Jadi kurang-kurangin ucapan. Kalau misalnya aku ada beberapa orang yang aku tanya ikut kompetisi ini enggak, mereka selalu jawab enggak. Akhirnya kejadian enggak gitu. Jadi kalau bisa janganlah mengatakan sesuatu yang kalian itu lakukan tapi kalian tutupin gitu kan. Misalnya kayak di lomba kan, kalian ikut lomba enggak. Rupanya mereka ikut, mungkin kayak menutupin aja gitu. Itu jadi doa. Kalau bisa itu jangan. Nah, apa yang kalian ucapkan itu soalnya sedikit banyak bakal jadi kenyataan. Jadi ucapkan kata-kata positif aja. Kami bisa, kami menang, kami ikut gitu. Kalau bisa itu sedikit tambahan. Bahkan banyak juga loh yang DM kami, udah lah menang nih Turma Jakarta, amin kami gitu terus. Iya, kami selalu gitu. Amin ya, wah, enggak ada. ternyata pas menang nih, amin. Ya. Itu doa soalnya kan. Jadi ucapkanlah sesuatu yang positif lah. Itu bagian percaya aja lah mungkin gitu ya. Memang usaha ada, cuma kan terbantu doa juga usaha itu kan Iya, wajib. tapi kan kata-kata itu mempengaruhi pikiran. Ya. Maksudnya dari omongan jadi kepikiran, jadi kebiasaan, ya perilaku Ya, kebiasaan, berubah terakhir deh. konsistensi, jadilah hasil gitu-gitulah ya kurang lebih yang aku tahu ya. Aku ingat tuh ada tuh tahap-tahapan. Iya, ada lima tahap ya. Itulah kurang lebih kata dari Kobuzer ya. Oke lah, thank you Welem dan apa tadi jam taci. Irwan, alias Irwan. aku kan tiba-tiba ingat jam taci walah. Udah sharing dan ya semoga kita doain dapat hasil nanti pada saat di Jakarta. Amin. Bulan 6 kan? Ya, bulan 6. Dan masih bisa terus memberikan edukasi baliklah ke para cosplayer yang di Medan. Ya pasti di share lah sedikit banyak ya. Kami
juga mau kasih ke para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga follow IG-nya Irwan dan follow IG-nya WLM dan juga follow IG-nya aku kalau bisa. Tapi gak ada kegiatan ya. Oke. Ya, jangan lupa juga buat follow IG KZR.ins dan Kazariu Cosplay. Dan buat kalian yang suka sama video kayak gini, subscribe channelnya Kazariu Cosplay supaya kalian bisa nonton lagi video-video selanjutnya di channel ini. Oke guys, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Yeay.